itu menyelesaikan limit fungsi menuju tak hingga pada limit aljabar, ya, dengan cara apa? Dengan cara kita melihat pangkat tertingginya, menyelesaikan dengan pangkat tertingginya, sehingga kita akan mendapatkan nilai limit fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hanya kita satu saja ya, hanya kita bisa menerapkan atau kita bisa menerapkan prinsip limit fungsi ketahinggaan, ya, di mana limit fungsi ketahinggaan kita bisa selesaikan dengan cara apa? Dengan cara kita boleh melihat pangkat tertingginya atau melihat variabel pangkat tertingginya. Nah, ini saya mengulas lagi tentang pengertian limit dulu ketika Anda belajar limit mungkin di kelas 8 atau dengan Bu Betty, di kelas 11 atau dengan Bu Betty, bahwa yang namanya limit kan artinya mendekati, begitu ya. Ketika kita bicara masalah grafik fx di sini seper x, saya ambilkan fx sama dengan seper x, maka kita bisa mengatakan begini, limit di tak hingga merupakan kajian yang tepat untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya semakin besar. Nah, Anda perhatikan di sini, ini kalau nilai variabelnya semakin besar bagaimana gitu ya, menuju tak hingga. Yang kanan ini menuju tak hingga, semakin nilai x-nya semakin besar atau bertambah tanpa batas. Itu yang dikatakan nilai limit di tak hingga. Nah, sebaliknya yang sebelah kiri juga sama ya. Ketika kita bicara masalah dia nilainya negatif juga akan semakin kecil sampai nilai tak hingga. Nah, sekarang kita lihat ya, kita ambil nilai-nilainya, bagaimana kita mau menjawab pertanyaan yang ini. Ya, diberikan sebuah fungsi fx, apa yang terjadi jika dengan fungsi fx jika nilai x semakin besar. Nah, kita lihat nih di sini ya. Ini fungsi fx-nya kan semakin besar nih, ya. Fungsi fx-nya semakin besar atau dikatakan x-nya menuju tak hingga. Kalau Pak Aris ambil nilai 1, 2, 10, 1000, kemudian 1 juta, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ketika nilai x-nya semakin besar, nilai y-nya akan semakin kecil. Berarti melandai seperti ini, yang tadinya di atas, kemudian akan melandai. Melandainya apa? Melandainya ketika nilai x-nya menuju tak terhingga, maka nilai y-nya akan mendekati nilai 0. Ini yang dikatakan sebagai apa? Limit fungsi tak hingga. Sehingga kita bisa mengatakan untuk limit fx di sini, dengan fx-nya adalah seper x, x-nya menuju tak hingga, maka limitnya akan mendekati 0. Atau dikatakan di sini, semakin kecil dan mendekati 0, biasanya ditulis kalau di rumus itu kan limit x mendekati tak hingga untuk seper x sama dengan 0. Ya, jadi nilainya untuk limit 1/x untuk x-nya mendekati tak hingga, maka nilainya adalah 0. Begitupun kalau kita balik ya, kita balik ketika nilai x-nya itu semakin kecil nih, nilai x-nya semakin kecil, maka yang terjadi bagaimana? Maka yang terjadi nilai x-nya, nilai y-nya juga akan mulai mengecil. Jadi kalau nilai x-nya di sini semakin kecil ya, min 1 di sini ya, kemudian min 2 nilainya di sini nih ya, min 3 nilainya di sini, min 4. Nah, semakin membesar ya, semakin membesar mendekati apa? Mendekati nilai 0. Maka dari itu kita juga bisa simpulkan bahwa untuk limit kirinya atau limit x mendekati tak hingga untuk seper x, fungsinya seper x, maka juga dikatakan limitnya sama dengan 0. Nah, kesimpulannya sebenarnya karena di sini limit kanan dan kiri ini sama, yaitu hasilnya 0, maka kita bisa katakan bahwa limit x mendekati tak hingga untuk fungsi seper x, hasilnya adalah atau nilainya adalah 0. Nah, penjelasannya seperti itu ya ketika kita belajar limit, ini terutama untuk limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Kalau untuk fungsi trigonometri berarti kita gantikan saja fungsinya menjadi fungsi trigonometri. Nah, ini nanti akan berlaku apa? Berlaku seperti ini ya. Berlaku untuk setiap n bilangan bulat positif, untuk k-nya elemen real, maka berlaku untuk limit x mendekati tak hingga, untuk k per x pangkat n sama dengan 0, maka ini nilainya sama juga dengan limit x mendekati tak hingga untuk k dikali x pangkat n sama dengan 0. Jadi ini
hasil ketika kita menarik fungsi dari contoh tadi, ya, hasil limitnya. Nah, bagaimana penerapannya ketika kita bicara masalah seperti yang contoh tadi, bicara untuk menyelesaikan permasalahan matematis, ya. Nah, ini kaitannya dengan fungsi limit aljabar bentuk yang X-nya mendekati tak hingga. Ada dua macam ya. Yang pertama sebelah kiri ini adalah untuk fx dibagi gx, seperti contoh tadi, ini bentuk yang pertama, dan bentuk yang kedua itu untuk limit X mendekati tak hingga untuk fx dikurangi gx. Maka hari ini kita bicara yang bagian sebelah kiri saja. Sehingga nanti ketika kita substitusikan langsung, kan nilai X-nya akan ketemu tak hingga pada fungsi fx per gx dan fx dikurangi gx. Biasanya kita juga akan peroleh bentuk apa? Yang tadi dicontohkan bentuk tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga. Nah, ini yang dikatakan sebagai bentuk yang tak tentu. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Salah satunya adalah dengan cara kita boleh membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi yang diumpamakan sebenarnya kalau kita bicarakan pangkat tertinggi, berarti kita lihat pangkat yang tertinggi dari apa? Dari penyebutnya. Nah, fokus kita mau bicara masalah limit fungsi yang bentuknya adalah fx per gx, ya. Jadi kita bicara masalah fungsi fx per gx untuk x mendekati tak hingga. Nah, kalau kita masukkan, nanti hasilnya seperti yang contoh tadi bicarakan adalah apa? Tak hingga per tak hingga. Contoh yang pertama, saya punya seperti ini. Sebenarnya ini kalau kita boleh menyelesaikan langsung, kita ambil 3x sama 4x-nya ya. Jadi nilai 4 sama min 1-nya nggak perlu, tetapi untuk penjelasannya kita perlu ya apa yang mesti kita kerjakan ya. Nah, pangkat tertinggi di sini ini hanyalah apa, nilainya pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga kalau kita kerjakan seperti contoh, maka kita bisa mendapatkan nilai limit X mendekati tak hingga, ya. Berarti di sini karena pangkatnya sama, berarti kita bagi dengan X. Jadi 3X dibagi X ditambah 4 per X. Dibagi dengan 4X dibagi X dikurang 1 dibagi X. Nah, lalu kita kerjakan saja untuk yang depan, hasilnya akan menjadi limit X mendekati tak hingga 3X per X itu adalah 3, plus 4 per X, kemudian dibagi dengan 4, min 1 per X. Nah, nilainya kita boleh masukkan, kalau 4 dibagi tak hingga, kemudian 1 dibagi tak hingga, itu kan nilainya adalah 0. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Jadi 3 ditambah dengan 0 dibagi dengan 4 dikurang dengan 0. Sehingga hasilnya dari limit ini adalah 3/4. Nah, Anda bayangkan saja sebenarnya kalau kita sudah bisa tahu konsepnya, maka kita langsung saja. Karena apa? Karena variabel yang di depan punya koefisien ini. Berarti nilai limit untuk X tak hingga dari fungsi ini langsung saja adalah 3/4. Kemudian untuk contoh yang kedua, ya, kita disuruh mencari limit X tak hingga untuk fungsi X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 dibagi dengan min 2X ditambah 3. Nah, ingat di sini, ini kalau kita lihat di sini, ini yang pangkat tertinggi, ya, pangkat tertinggi dari penyebut adalah apa? Adalah X, ya, adalah X. Nah, sehingga kalau kita kerjakan, ya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ini limit X mendekati tak hingga. Masing-masing kita bagi dengan penyebutnya di sini pangkatnya tertinggi adalah X. Berarti X kuadrat dibagi dengan X ditambah dengan 6X dibagi dengan X ditambah 2 dibagi dengan X. Lalu kita bagi semuanya dengan min 2X dibagi dengan X ditambah 3 dibagi dengan X. Nah, untuk X menuju tak hingga, ini yang atas sisanya adalah X ditambah dengan 6 ditambah dengan 2 per X dibagi dengan
min 2 plus 3 per X. Sehingga kalau kita masukkan nilai X-nya menuju tak hingga, untuk yang di atas adalah nilainya tak hingga ditambah dengan 6, ditambah dengan 0, dibagi dengan min 2 ditambah dengan 0. Ini tidak usah pakai limit, ya. Sehingga kita bisa lihat tak hingga ditambah 6, tak hingga ditambah 6 ya tak hingga, ya. Dibagi dengan min 2, ya. Dibagi dengan min 2. Di sini min, berarti kita tuliskan min. Tak hingga dibagi dengan 2. Nah, ini sama saja hasilnya adalah min tak hingga. Seperti itu, ya. Jadi ini sudah kelihatan ada bentuknya, ya. Dua macam bentuk, ya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang ketiga, ini kalau pangkat yang di atas lebih besar daripada pangkat yang di bawah, ya. Nah, kalau yang pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di bawah, berarti kita tinggal limit untuk X mendekati tak hingga, fungsinya adalah X pangkat 3, dibagi dengan, nah ini di sini adalah apa? X kuadrat, ya. Nah, ditambah dengan, dikurang dengan 5X per X kuadrat, ditambah 7 per X kuadrat, dibagi dengan X kuadrat per X kuadrat, ditambah 2X per X kuadrat, ditambah 8 per X kuadrat. Sehingga hasilnya untuk limit X mendekati tak hingga di sini, ini X ditambah dengan 5, ditambah dengan 7 per X kuadrat. Dibagi dengan 1 plus 2 per X, ya. Ini per X, ya, 5 per X, ya. Nah, kemudian ditambah dengan 8 per X kuadrat. Nah, kalau dibagi sama, ya, 5 dibagi tak hingga hasilnya adalah 0, gitu, ya. Nah, lalu bagaimana kalau X kita masukkan jadi tak hingga, ya. Jadi tak hingga ditambah 0, ditambah 7, dibagi dengan 1, ditambah 0, ditambah dengan 0. Yang 7 ini, maaf, ini 0, ya. Jadi tak hingga ditambah 0 ditambah 0, ya. Oh, ini min, ini berarti min, ya. Nggak masalah di sini min, ya. Sehingga hasilnya adalah tak hingga dikurangi 0 ditambah 0 dibagi dengan 1. Jadi tak hingga dibagi dengan 1. Ini hasilnya adalah tak hingga. Anda sudah punya 3 konsep, ya. Tadi yang penyebutnya tadi yang lebih besar daripada pembilangnya, sekarang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contoh yang keempat, nah ini yang nilainya juga sama. Kalau nilainya sama seperti ini, berarti kita sebenarnya tinggal melihat depannya saja, ya. Jadi untuk limit X mendekati tak hingga, berarti kita bisa bagi dengan X kuadrat semuanya, ya. Jadi 2X kuadrat dibagi X kuadrat, ditambah 5X dibagi X kuadrat, dikurang 3 dibagi X kuadrat, dibagi dengan X kuadrat per X kuadrat, ditambah 7X per X kuadrat, dikurang 3 per X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga, ini 2 ditambah 5 per X, dikurang 3 per X kuadrat, dibagi dengan 1 plus 7 per X, dikurang 3 per X kuadrat. Nah, Anda harus menuliskan ini, ya, kalau jawaban latihan, ya. Jadi Anda harus langkah demi langkah harus Anda tuliskan, jangan langsung jawabannya. Sehingga ini 2 ditambah 0, dikurang 0, dibagi dengan 1, ditambah 0, dikurang 0. Sehingga hasilnya adalah 2. Seperti itu, ya. Contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya. Kalau seperti ini, berarti ya prinsipnya sama saja kayak tadi, ya. Hanya saja Pak, kita lihat nih di sini nih. Ini pangkatnya penyebut itu lebih besar daripada pangkatnya pembilang. Sehingga Anda juga selesaikan dengan cara apa? Limit X mendekati tak hingga, X-nya kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Ini kita bagi X kuadrat, ini kita bagi X kuadrat. Dibagi dengan X kuadrat per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat. Nah, hati-hati di sini, ya. Ini limit X mendekati tak hingga. Ini jadinya 1 per X ditambah 3 per X kuadrat. Di sini jadinya adalah X, 1 ditambah dengan 5 per X kuadrat.
Nah, yang atas ini hasilnya adalah 0 ditambah 0, yang bawah ini adalah 1 ditambah 0. Ya. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini, ya, kalau Anda perhatikan di sini, nah, ini kita akan mendapatkan 0 dibagi 1. Hasilnya adalah 0. Nah, kita sudah punya 5 konsep nih, 5 konsep jawaban ya. Ada yang 0 nilainya, ada yang tak hingga, ada yang min tak hingga, ada yang berupa konstanta atau hasilnya diketahui berupa bilangan. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya kalau kita punya ya, untuk limit X mendekati tak hingga, ya, jika limit fungsi fx dibagi dengan gx, ya, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga, ax pangkat m ditambah bx pangkat m min 1 ditambah dengan tak hingga per ax pangkat, ini kita ganti aja jadi p, ditambah Q X pangkat N min 1. Nah, ini sesuai buku Anda ya. Nah, ini maka hasilnya akan L. L ini bisa apa saja ya. Dengan apa? N-nya adalah pangkat tertinggi. Ya, pembilang Fx. Kemudian N-nya adalah apa? Pangkat tertinggi penyebut Gx gitu ya. Nah, sehingga apa? Kita punya tiga kejadian. Jika M sama dengan N, maka L-nya pasti sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika M lebih kecil N, M lebih kecil, M sama dengan N, ini limitnya diketahui, sorry. Ini limitnya adalah A per P. Yang ini, ya, ini L-nya sama dengan 0. Yang ketiga, jika M-nya lebih besar N, maka kita perlu lihat ya, apakah dia hasilnya jadi tak hingga atau min tak hingga, itu berkaitan apa? Untuk A per P-nya ini lebih besar 0, yang di bawah ini untuk A per P-nya lebih kecil 0. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Saya jelas, Pak. Oke. Terima kasih, Willy. Kuswan, gimana Kuswan? Jelas, Pak. Oke. Nah, hari ini saya potong pembicaraan kita sampai di sini ya, supaya Anda bagian per bagian itu Anda bisa mengerjakannya dengan baik, terus tidak berlama-lama. Nah, nanti tugas untuk Anda ini ya. Tugas untuk Anda latihan uji kompetensi 1 untuk nomor 3 sampai 6, kemudian uji kompetensi 2 nomor 4 sampai 7. Yang belum punya bukunya, apakah saya perlu foto atau bagaimana? Apakah sudah punya bukunya semua? Boleh, Pak, difoto, Pak. Saya Belum foto ada ya. bukunya. Saya foto, saya kasih langsung ke grup saja ya, ke grup lain ya. Oke, Pak. Oke, ke grup lain ya. Nah,